Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mendapat tugas untuk menjelaskan bagaimana mekanisme obat golongan resin pada penyakit hiperlipidemia. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, di antaranya Veron Vera Supardi, NPM 0661170088, Eka Herlina 0661170098, Aditya Anissa Filah 0661171100, dan Hani Aliza Putri 0661171108. Seperti yang telah kita ketahui, hati memproduksi cairan empedu yang berupa kolesterol, garam empedu, mineral, pigmen bilirubin, dan pigmen biliverdin yang akan disimpan di kantung empedu, kemudian baru masuk ke usus halus melalui saluran common bile duct atau saluran empedu. Apa sih garam empedu itu? Garam empedu itu sendiri merupakan asam empedu yang larut dalam lemak terkonjugasi atau melekat secara primer, terutama pada glisin atau taurin, untuk membentuk asam empedu yang terkonjugasi primer yang larut dalam air. Itulah yang disebut garam empedu. Kemudian, kolesterolamin dan kolestipol adalah resin pertukaran anion yang terikat pada asam dan garam empedu di usus halus. Setelah itu, membentuk senyawa kompleks resin yang tidak larut dan tidak dapat direabsorpsi. Lalu diekskresikan melalui feses agar mencegah asam empedu kembali ke hati melalui siklus enterohepatik. Siklus enterohepatik ini merupakan siklus berulang yang mengacu pada sirkulasi asam empedu, bilirubin, obat-obat atau zat lain dari hati ke empedu, diikuti dengan masuknya ke usus halus, kemudian diserap oleh enterosit, dan diangkut kembali ke hati. Intinya pada proses ekskresi ini melalui jalur siklus enterohepatik atau siklus berulang. Kemudian konsentrasi asam empedu berkurang. Proses ini menyebabkan hepatosit meningkat konversi kolesterol ke asam empedu. Akibatnya konsentrasi intraseluler mengaktifkan hati untuk meningkatkan ambilan partikel LDL yang mengandung kolesterol. Ambilan yang meningkat ini dilakukan melalui upregulasi reseptor LDL pada permukaan sel, sehingga LDL plasma menurun. Sedikit penjelasan tentang obat kolesterolamin dan kolestipol ini diminum secara oral karena tidak larut dalam air dan merupakan molekul yang sangat besar, yaitu lebih dari 0,6. Keduanya tidak diabsorpsi dan dimetabolisme di usus, sebaliknya semua dikeluarkan dalam feses. Efek samping yang paling sering ditimbulkan dari obat ini itu gangguan pencernaan seperti konstipasi, mual, dan flatus. Jadi, seperti itulah mekanisme golongan obat resin empedu. Mohon maaf, Bu, jika ada kekeliruan atau ketidaksesuaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.